Salam sejahtera dan selamat petang sahabat untuk kawan-kawan yang sedang menonton. Terima kasih karena terus bersama saya di dalam channel ini. Pada petang sahabat ini, sekali lagi saya ingin menceritakan satu lagi kisah ataupun cerita ilustrasi yang kita boleh renungkan pada petang sahabat ini dan seterusnya. Cerita ini berkenaan dengan seorang penebang kayu, dan pada suatu hari dia keluar untuk mencari kerja. Kebetulan di satu company menebang kayu mengambil dia bekerja dengan gaji yang sangat lumayan. Penebang kayu itu sangat gembira. Dia berjanji kepada majikan barunya bahwa dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan majikannya memberi dia sebilah kapak yang tajam untuk menebang kayu. Keesokan harinya, penebang kayu ini keluar dan mulai melakukan kerjanya. Dan pada hari pertama itu, dia sebenarnya berjaya menebang 15 batang kayu. Dia sangat gembira, dia sangat bertenaga, dan bosnya juga memuji dia. Dia katakan, "Wah, hari pertama kamu telah berjaya menebang 15 batang kayu. Teruskan usaha kamu yang baik itu." Dan penebang ini merasa dikuatkan dengan kata-kata semangat yang diberikan oleh majikannya, dan dia bertekad bahwa keesokan harinya, hari kedua, dia akan melipat gandakan tenaganya, lebih lagi bersungguh-sungguh bekerja untuk menebang kayu. Tetapi hari kedua dia hanya berjaya menebang 10 batang kayu, dan pada hari ketiga dia hanya berjaya menebang 7 batang kayu. Dia merasa heran. Kenapa? Dia bertanya kepada dirinya, setiap hari saya melipat gandakan tenaga saya bekerja dengan bersungguh-sungguh, tetapi hasil jumlah kayu yang saya tebang itu sentiasa ataupun tetap berkurangan, katanya. Dia juga merasa malu dengan bosnya. Dia katakan, "Bos, saya minta maaf karena saya tidak lagi boleh menebang kayu lebih daripada ini. Saya tidak tahu kenapa dengan saya. Setiap hari saya melipat gandakan tenaga saya. Saya bekerja dengan bersungguh-sungguh setiap hari. Tetapi jumlah kayu yang saya tebang tidak bertambah banyak, tetapi berkurangan," kata penebang itu. Dan bosnya apabila mendengarkan perkara ini, dia bertanyakan satu soalan kepada penebang itu. Soalannya sangat penting. Majikannya bertanya, "Bila sebenarnya kali terakhir kamu mengasah kapak kamu?" Saya percaya bahwa ramai orang di dunia ini sekarang yang bertindak ataupun bersifat seperti penebang kayu tadi. Untuk cerita ini, saya ingin membawa satu ayat di dalam Pengkhotbah, yaitu nasihat Raja Salomo sendiri. Dan secara pribadi, ayat ini adalah satu daripada ayat kegemaran saya. Di dalam Pengkhotbah pasal 10, ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang itu harus memperbesarkan tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Di dalam bahagian pertama ayat ini mengatakan jika besi menjadi tumpul. Di dalam translasi Alkitab Inggris, ia dikatakan X, maksudnya kapak. Jadi kita boleh katakan jika kapak menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang itu harus memperbesarkan tenaganya. Itulah bahagian yang pertama di dalam ayat Pengkhotbah 10 ayat 10. Maksudnya kita masih boleh menggunakan kapak yang tumpul untuk memotong ataupun menebang kayu. Tetapi tenaga yang kita perlukan untuk menggunakan kapak itu lebih besar. Sebab kapak itu sudah tumpul dan dia tidak berfungsi dengan baik. Tapi kita masih boleh memotong kayu, tetapi kita menggunakan tenaga yang lebih besar daripada menggunakan kapak yang lebih tajam. Itulah maksud Pengkhotbah ayat 10 bahagian yang pertama, nasihat Raja Salomo di dalam ayat ini. Di dalam bahagian kedua, nasihat Raja Salomo mengatakan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Lihat sekali lagi kepada penebang kayu tadi. Apa yang terjadi sebenarnya ialah kapaknya semakin hari semakin tumpul.
dia lupa untuk mengasah kapaknya. Apa yang dia ingat sepanjang 2-3 hari dia bekerja ialah dia hanya berfikir untuk melipat gandakan tenaganya, bekerja dengan bersungguh-sungguh, tetapi dia lupa satu perkara yang penting di dalam pekerjaannya, yaitu mengasah kapaknya. Kita memerlukan hikmat di dalam setiap bidang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita tugas dan pelayanan yang memerlukan hikmat. Kita jangan bergantung dengan tenaga. Jangan kita bergantung hanya kepada usaha kita setiap hari. Tetapi yang penting, Raja Salomo mengatakan untuk berhasil adalah hikmat. Kita harus memperolehi hikmat daripada surga. Berbalik kepada penebang kayu tadi, dia hanya bergantung kepada tenaganya. Dia hanya bergantung kepada usahanya. Tetapi dia lupa memperoleh hikmat yang diperlukan, yaitu mengasah kapaknya. Jadi di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 ini, Raja Salomo sebenarnya memberitahu kita, menasihati kita bahwa memperolehi hikmat itu adalah seperti mengasah kapak yang tumpul. Kita tidak boleh bergantung dengan keupayaan kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Kita memerlukan hikmat. Tuhan memberikan kita capacity untuk melayani Dia, untuk melakukan tugas-tugas Dia, dan kita memerlukan hikmat di dalam setiap bidang di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan hikmat untuk menjadi suami yang baik. Kita memerlukan hikmat untuk menjadi seorang bapa yang baik. Kita memerlukan hikmat untuk menjadi pendeta yang baik. Kita memerlukan hikmat untuk menjadi ketua gereja yang baik. Kita memerlukan hikmat menjadi anggota-anggota gereja yang baik. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, di dalam kapasiti kita sebagai manusia, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Tidak bergantung kepada tenaga dan keupayaan kita sendiri sebagai manusia yang berdosa. Raja Salomo sebenarnya menasihati kita, memberitahu kita supaya kita akan mengasah setiap kapak-kapak di dalam setiap kemahiran yang kita ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, Raja Salomo mengatakan di sini ialah mintalah hikmat daripada Tuhan dan jangan bersandar dengan usaha dan keupayaan kita sendiri. Dan kita sebagai umat Tuhan harus sentiasa tajam dalam setiap pelayanan kita, di dalam kapasiti kita untuk melayani Tuhan setiap hari di dalam diri kita. Semoga cerita ini dan ayat Pengkhotbah 10 ayat 10 ini memberi kita kekuatan dan kita akan merasa lebih kuat dan lebih tajam lagi daripada keadaan kita sebelumnya. Itu sahaja cerita saya pada petang ini. Kita pasti akan bertemu lagi di cerita seterusnya yang tidak lama lagi. Kita jumpa lagi.